Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali sore ini kita akan hadir dalam Jangan Salara. Kita membahas satu peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah. Baik, di kesempatan jasa sore ini kita akan bahas yang lagi ramai ya, berbincangkan di tanah air, yaitu tentang statement budayawan MH Ainun Najib atau biasa dipanggil Cak Nun yang mengatakan beberapa hal lah yang kemudian jadi ramai. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu tayangan video pengantar berikut. Silakan. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ini ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe iso sing menang. Itu nang niku dewasa tegak monggo. Di mana Cak Nun mengatakan tadi Jokowi sebagai Fir'aun, kemudian ada Antoni Salim sebagai Korun dan LBP Luhut sebagai Haman. Nah, ini gimana nih Bang Matur melihat dari hal ini ya, statement Cak Nun ini? Silakan Bang. Ya, saya kira kita sedang dihebohkan dengan pernyataan Cak Nun ya, dan patut diingat Cak Nun ini adalah seorang budayawan yang sufi. Jadi, kalau orang budayawan itu kan sudah tidak ada rule of game ya. Jadi budayawannya seorang yang bebas berekspresi ya. Dan yang menariknya beliau juga adalah sufi. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah lebih banyak ke unsur seninya, ke unsur perasaannya, unsur feelingnya, karena yang digeluti oleh Cak Nun adalah bukan sufi yang biasa, tapi sufi yang mendekatkan kepada Tuhan, maka bisa jadi ini bukan ilham dari diri dia, tapi ilham dari Tuhan. Kan begitu kalau secara umum. Nah, Cak Nun sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa dia menggunakan istilah kesambet. Nah, ini yang jadi topik kita ini ya, Bro Mustafa ya, bahwa kesambetnya Cak Nun ini menurut saya bukan kesambet biasa seperti halnya orang kesambet jin, tapi ini adalah kesambet yang berbeda. Terus sebelum kita analisis ya apa yang kemudian kita akan uraikan, kita simak dulu ya bagaimana pengakuan Cak Nun setelah memberikan komentar yang cukup menjadi polemik. Menurut saya komentarnya cukup menarik karena komentar yang jujur ya, di hadapan anaknya, di hadapan orang yang dikenalnya, di dalam satu website yang dikelola oleh Cak Nun dan timnya ya. Ini kita ambil dari caknun.com dan dengarkan. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Cak Nun itu kehendaknya, itu ya. Nah, pertanyaannya kesambetnya itu kehendak siapa? Saya kira kalau orang-orang sufi, apalagi orang-orang yang mempelajari tentang tarikat ya, itu tidak ada yang namanya kebetulan, Bro Mustafa. Bahkan orang yang sudah dekat dengan Tuhan tidak lagi digerakkan oleh diri dia sendiri, tapi digerakkan oleh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kuat, sesuatu yang di luar akal dan nalar. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Cak Nun saat Cak Nun memberikan ceramah itu tadi, itu satu hal yang luar biasa itu ya, itu satu hal yang evaluasi ya. Gimana pun juga memberikan julukan Fir'aun, Haman, dan Korun di era modern ini ya, tentunya punya banyak istilah ilmu ya, nggak bisa sembarangan. Dan kalau kita tahu dakwahnya Cak Nun ini kan sebetulnya dia dakwahnya bukan kepada siapa yang mengatakan, tetapi apanya, tetapi untuk yang kejadian itu ya Cak Nun melanggar semua. Jadi seolah-olah Cak Nun tidak dalam kendali diri dia sendiri, tapi dalam sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Dan bagi pemerhati-pemerhati orang-orang yang tasawuf itu menjadi satu sinyal-sinyal tertentu. Ya, setidaknya begitu yang saya dengar ya penjelasan dari beberapa. Nah, saya ingin sharing buat teman-teman kita, teman-teman muda kita, mungkin banyak orang yang baru mengenal siapa itu
Cak Nun ya. Ini ada infografis yang menurut saya sangat menarik, bahwa ini Cak Nun adalah seorang tokoh yang cukup nyentrik, karena dia tidak berasal dari keluarga pesantren penuh ya, sempat nyantri tetapi dikeluarkan tidak selesai, sempat juga sekolah negeri bahkan sampai kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, tapi hanya semester 1 saja ya. Perjalanannya ternyata jatuh kepada pilihan seni ya. Cak Nun terkenal membuat satu karya-karya teater. Ya mungkin kalau kita lihat di kita ini ada Kang Eko ya. Jadi ini mungkin perjalanan Kang Eko agak-agak mirip ini sama Cak Nun ini. Ya, kemudian jatuh kepada mencintai satu hal yang seni ya, dan akhirnya dimulailah karya-karya itu sejak tahun 82 saya kira. Dan sejak 85 semua karyanya Cak Nun itu dikompilasi menjadi buku. Ada Mas Dukun, ada Geger Goyak Macan, ada Patung Kekasih, dan yang paling saya ingat ketika 98, ketika sedang gonjang-ganjing ekonomi karena krisis moneter, Cak Nun bersama tokoh-tokoh lain diantaranya Gus Dur, ya, Nurholis Majid, itu ikut menemui Presiden Soeharto dan meminta Presiden Soeharto untuk mundur pada Mei 98. Jadi ini orang ya cendekiawan yang tidak sekedar menjadikan seni untuk kebahagiaan hidup dirinya, tetapi Cak Nun juga menggunakan seni sebagai alat untuk mendekatkan diri dia dengan Tuhan dan untuk juga memperbaiki kondisi bangsa. Dan kita beruntung ya, punya tokoh seperti Cak Nun bersama timnya yang bergabung dalam Kiai Kanjeng, di mana ada konser-konser ya. Saya pernah ya ikut waktu saya kecil, konser dari Kiai Kanjeng ini saya begitu apa istilahnya menikmati. Dan ini menurut saya bukan sekedar seni biasa, apalagi seni-seni yang banyak ya yang ada di masyarakat kita, tapi ini seni yang menghadirkan kita lebih mencintai Tuhan, lebih memahami makna kehidupan. Nah, saya kira Cak Nun ini adalah sosok yang tanpa celah ya, Mustafa. Dan kalaupun beliau mengatakan seperti itu, saya kira itu bukan sekedar pernyataan beliau ansih, tetapi ini sudah beyond dari kebenaran beliau. Dan ini satu sinyal yang luar biasa ini, yang dikirimkan kepada kita, apakah kita bisa membaca sinyal-sinyal itu. Nah, kira-kira gitu, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Ya, ini kan banyak orang lebih menyoroti statement apa ya, tadi misalnya Fir'aunnya atau apanya gitu ya. Tapi kita ingin sebenarnya memperdalam. Sebetulnya menurut Abang nih, sebenarnya apa sih substansi yang ingin disampaikan Cak Nun dengan ceramahnya itu ya? Terlepas dia sudah minta maaf atau bilang kesambet, tapi sebetulnya substansinya apa Bang yang ingin disampaikan sebetulnya? Iya, saya kira seorang Cak Nun nggak mungkin dia menyampaikan hanya untuk mencari sensasi. Kalau Cak Nun untuk mencari sensasi mungkin di usia muda beliau lah. Kan sekarang beliau sudah punya anak-anak sudah besar ya. Yang dilakukan oleh Cak Nun adalah Cak Nun ingin menjadi guru bangsa, ingin mengajarkan kepada masyarakat tentang fenomena kondisi lingkungan yang sedang terjadi. Dan kalau kita lihat ceramahnya Cak Nun yang berujung dengan cerita Fir'aun, Haman, dan Qarun, itu adalah cerita mengenai seputar 2024. Jadi memprediksi bahwa tahun 2024 ini apapun pilihannya itu sudah disetting. Nah, siapakah yang menyeting? Ada 3 tokoh yang disebutkan nama tokoh-tokoh itu. Jadi ini dalam rangka ini adalah memberikan satu pengajian, ya, pencerahan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini yang sedang terjadi. Dan kalau kita sebagai orang yang tiap hari ya istilahnya mempelajari komunikasi publik dari pemerintah dan juga mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi, setidaknya ada sekelompok orang yang meyakini bahwa kondisi kita hidup dan kondisi ke depan kita hidup ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi yang tidak baik-baik saja ini sangat ditentukan dari perilaku para pemimpinnya.
Kalau perilaku para pemimpinnya sudah mulai greedy, rakus kepada kekuasaan, maka kondisi rakyat, kondisi ekonomi, kondisi sosial itu menjadi tidak baik-baik. Dan apa yang kita lihat ya sekarang ini ada masalah kerusuhan di Morowali, ada kasus pekerja rumah tangga yang dianiaya seperti perbudakan di zaman dulu dan sebagainya. Itu kan menunjukkan apa istilahnya sinyal-sinyal ketidakbaik-baikan yang sedang terjadi di negeri kita. Dan Cak Nun sedang mengingatkan bahwa ini bermasalah karena ada orang-orang masa lalu kenal kejahatannya itu hadir di tengah-tengah Indonesia modern, yaitu Fir'aun, Haman, juga Korun. Dan saya kira ini satu hal yang berani ya yang disampaikan oleh seorang budayawan. Dan ini bukan sekedar sekali lagi mencari sensasi, tetapi ini adalah satu renungan, satu materi pengajaran kepada publik bahwa ada masalah, tentunya juga ada akar masalahnya. Dan dijawablah versinya Cak Nun bahwa akar masalahnya itu adalah sosok masa lalu yang muncul di Indonesia modern, yaitu ada sosok Fir'aun, ada sosok Haman, dan ada sosok Korun. Nah, kalau kita lihat kenapa ini kejahatan masa lalu muncul, karena Fir'aun ini kan ingin menyatakan bahwa pendapat dialah yang terbaik. Dia tidak mau mendengar pendapatnya Musa. Fir'aun dalam sejarah dikonotasikan sebagai seorang tirani yang menentang Musa dan hukum Tuhan. Sementara Haman adalah sosok arsitek dengan kemampuannya dia menunjukkan kehebatan dari bangunannya, dan dia mengklaim bangunan ini terinspirasi dari Fir'aun ini. Sehingga dalam arsitek ini memudahkan Fir'aun mewujudkan tujuannya, yaitu dia diakui sebagai satu-satunya pemimpin terbuka bumi. Nah, sementara Korun, sosok yang punya uang, tetapi uang yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk bersyukur. Malah dia gunakan untuk berbangga-bangga dan untuk memuluskan apa yang menjadi Fir'aun. Jadi ini tokoh finansialnya ada, tokoh intelijen dan arsitekturnya ada, dan pemimpinnya ada. Apabila tiga tokoh ini ada di satu masyarakat, ya inilah yang menjadi bencana buat masyarakat itu. Dan ini terlihat dari bagaimana penduduk Mesir yang kemudian diingatkan dan mereka membandel, dan akhirnya Allah mengirim Nabi Musa memberikan cobaan, ada 9 cobaan, diantaranya topan, katak, darah, dan sebagainya, yang pada akhirnya 3 pemimpin ini dibinasakan, termasuk Fir'aun yang sebagai Tuhan. Saya kira itu, Bro Mustafa. Ya, oke, baik. Ya ini kan, ya makanya kita perlu ya menggali sebetulnya makna tadi ya yang disampaikan Cak Nun. Artinya bukan sekedar kehebohan ya atau kontroversinya ya, tapi sebetulnya ini kan juga kita mengamati ya kebijakan Indonesia di sekian tahun terakhir yang apa ya semakin jauh ya dari cita-cita bangsa sebetulnya ya. Artinya banyak tragedi-tragedi, bahkan tadi saya sempat teringat ada apa tragedi Kanjuruhan misalnya ya, yang terjadi di Malang yang berapa 100 lebih anak manusia yang meninggal, tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan juga Bang. Siapa yang harus bertanggung jawab gitu Bang? Gimana Bang? Ya itulah sistem yang ada saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, kasus hukum tidak baik-baik saja. Kanjuruhan korbannya jelas, tapi terdakwahnya belum ada sesuatu yang bisa menyenangkan rasa keadilan publik. Kasus Sambo, Brigadir Joshua juga sama. Itu kasus hukum. Kasus ekonomi, PHK, resesi terjadi besar-besaran. Ya, belum lagi kasus kejahatan kemanusiaan yang lainnya. Bagaimana seorang menantu berhubungan intim atau mesra dengan ibu mertuanya. Itu kan kekacauan dalam sosial. Jadi apa yang sedang Cak Nun ingin sampaikan bahwa
Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dalam semua lini kehidupan. Hukum, sosial, budaya, keagamaan. Dan Cak Nun ingin mengatakan ini akarnya adalah proses kejadian masa lalu yang muncul, dan ini tokoh-tokohnya sudah ada di Indonesia. Saya kira itu kesimpulannya. Stop. Oke, baik Bang. Ya artinya ini kan sudah ada klarifikasi ya terkait dengan statement itu. Ya meskipun Cak Nun sendiri tidak secara eksplisit yang menyebut pada siapa, tapi artinya dia mengatakan ya mungkin ini kesambet, ini kan jadinya entah itu malaikat atau iblis, ini kan jadi satu logika berpikir publik ini diajak berpikir lagi gitu Bang ya. Iya, saya ingin mengatakan gini bro ya, kesambet itu versi kiasan yang diberikan oleh Cak Nun, karena kalau kita dengar ceramah-ceramahnya Cak Nun ini adalah ceramah-ceramah yang penuh dengan makna. Nah, untuk memahami bagaimana cara berpikirnya Cak Nun, kita perlu memahami tarikat yang sedang diikuti oleh Cak Nun. Ya, tarikat yang diikuti oleh Cak Nun ini kan yang disebut dengan tarikat Qadariyah wa Naqsabindiyah atau TQN. Nah, dalam tarikat ini ada yang tadi Cak Nun juga dalam wawancaranya istilahnya memperkenalkan sedang beralih dari fase yang disebut ma'iyah, fase ruh. Nah, ini saya sampaikan grafisnya. Jadi dalam dunia sufi ini ya, ini yang masuknya dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada yang maha hebat, yang maha kuasa Allah. Dan di sini ada fase-fasenya, ahadiyah, ma'iyah. Nah, Cak Nun tadi menyebutkan bahwa manusia Indonesia ini sedang bertransformasi, atau setidaknya komunitas ya, Cak Nun ini sedang bertransformasi menuju ke siklus atau ke kondisi yang disebut kondisi nomor 2, ma'iyah ini. Ya, ma'iyah ini nanti akan berkembang kalau dia mencapai lagi yang namanya akrabiyah, makbudiyah, mahabbah, zat safri, zatul mutlak. Nah, ini yang proses-proses ini yang saya kira menarik ya. Ini semua ada di dalam gambar ini, ada nomor 1, nomor 2, dan terakhir itu ada nomor 6 dan 7 ini berada di tengah-tengah manusia itu sendiri. Jadi apa yang kesambet ya versinya Cak Nun kalau difahami dalam dunia tarekat ya, sesuatu yang dia menyampaikannya sebetulnya bukan dari diri dia. Nah, pertanyaannya dari siapa? Apakah mungkin dari jin atau mungkin dari satu inspirasi yang tidak bisa dijelaskan, tapi itu adalah sebuah petunjuk. Nah, saya kira kalau kita bicara tarekat ataupun sufi ya, ini bukan satu petanda yang normal atau kesambetnya orang awam, kesambet jin gitu ya. Tapi ini adalah kesambet yang penuh dengan makna. Dan itu hanya difahami oleh orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya kalangan Allah. Ya, saya kira itu, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Saya pikir cukup ya untuk pembahasan tema ini ya. Artinya saya sendiri berharap statement Cak Nun ini tidak hanya difahami secara literals ya, tapi banyak sekali lah mungkin pesan-pesan yang ingin beliau sampaikan ya dengan perkataan tersebut. Mungkin ada closing statement, Bang? Ya, saya kira kesambetnya ala Cak Nun yang diakui oleh beliau ini adalah sesuatu yang bukan datang dari beliau. Pertanyaannya dari mana? Ya, nah, inilah yang kita definisikan sebagai kesambet yang bukan biasa. Ya, apakah ini satu petanda memang ini menunjukkan ya, karena yang disebutkan nama-nama ini ya, Pak Jokowi, Pak Luhut, dan Antoni Salim ini kan tokoh-tokoh yang berkuasa dengan berbagai kekuasaannya lah begitu ya. Dan orang yang berkuasa tentunya akan menjadi pusat perhatian, pusat informasi yang kemudian Cak Nun berusaha menjelaskan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja
akar dari ketidakbaik-baikan itu juga bisa dilihat dari bagaimana orang-orang yang berkuasa ini menjalankan kekuasaannya. Dan sebetulnya itu yang sedang Cak Nun ingin sampaikan kepada kita, kepada publik. Marilah kita menganalisis, ya, melihat apa sih tindak tanduk para berkuasa ini. Apakah ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk? Nah, itu semua kita punya pendapat, kita hargai pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu. Demikian, Bro Mustafa. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan menambah informasi ya kepada publik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.